Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kamu jadi hari ini pergi sama Ariel? Tanya Raffi sambil mengusap wajah Aurel. Jadi dong, jawab Aurel semangat sambil memasangkan dasi pada Raffi. Mau diantar? Tanya Raffi. Enggak, kami pergi sama Tante Adel, sama Tante Tamara juga, ucap Aurel tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Raffi pelan. Kamu hati-hati ya, ucap Raffi sambil mencium kening Aurel, lalu ia segera berjongkok untuk mencium perut Aurel yang kini sudah terlihat buncit. Anak papa jangan nakal ya, jagain mamanya baik-baik. Kalau mama nakal, tendang aja perut mamanya, oke? Ucap Raffi sambil mencium perut Aurel. Mamanya mana mungkin nakal. Papanya tuh yang suka jelalatan lihatin karyawan di kantor yang suka pakai baju kurang bahan, ucap Aurel cemberut. Sayang, lihat tuh, mamanya cemburu masa, ucap Raffi terkekeh gemas melihat Aurel yang memanyunkan bibirnya. Raffi pun kembali berdiri dan segera memeluk Aurel dengan erat dari belakang. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku ya, ucap Raffi lembut. Jangan terlalu kecapean, aku gak mau anak kita kenapa-napa, sambungnya. Siap bos, jawab Aurel. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, kini Aurel, Ariel, Tamara, dan Adel sedang berada di sebuah butik untuk melakukan fitting baju. Gimana, udah dapat belum bajunya? Tanya Jenar yang baru datang dengan nafas yang terengah-engah karena habis berlari. Kamu sendiri, Je? Tanya Tamara. Iya mah, Twinje di rumah sama Encus, habisnya pada tidur mereka, ucap Jenar. Wah, Aurel ya? Tanya Jenar pada Aurel. Iya, jawab Aurel tersenyum simpul. Sudah berapa bulan? Tanya Jenar sambil mengusap perut Aurel. Duh, kenapa perutku jadi nyut-nyutan ya? Ucap Jenar sambil mengusap perutnya sendiri. Udah 8 bulan, jawab Aurel terkekeh melihat Jenar yang meringis saat mengusap perutnya. Kamu kenapa, Je? Tanya Tamara saat melihat Jenar seperti meringis tak nyaman. Gak apa-apa mah, perut Jenar cuma mules aja lihat perut Bumil, jawab Jenar cengar-cengir. Jadi keinget waktu hamil Twinje dulu, sambungnya. Kamu ini ada-ada aja sih, Je, ucap Tamara menggeleng-gelengkan kepalanya. Gimana mah? Tanya Ariel saat memakai gaun untuk kesekian kalinya. Bagus Ariel, ucap Jenar memberikan 2 jempolnya. Ya udah, berarti yang ini aja ya, sama yang warna biru langit tadi, ucap Adel dibalas anggukan sama Ariel. Si Bian kemana sih mah? Kok gak ikutan? Tanya Jenar. Dia lagi di kantor sama Dimas, kalau bukan karena Ariel, mana mau dia ikut ke kantor? Jawab Tamara terkekeh mengingat perdebatannya dengan Bian beberapa hari yang lalu. Bian memang tidak suka dengan bisnis, dia lebih suka dengan dunia musik. Namun keluarganya tidak ada yang mendukung dan hingga akhirnya Ariel pun juga tidak mendukung Bian untuk bermusik. Kalau hanya sekedar hobi, Ariel mendukungnya. Namun bila untuk pekerjaan, Ariel tidak akan rela. Bukan apa, Bian yang sekarang saja sudah banyak barisan para mantannya. Apalagi kalau dia jadi artis, mau sepanjang apakah nanti barisan para mantannya. Karena ancaman dari Ariel lah, Bian akhirnya mau ikut masuk ke dunia bisnis dengan kedua kakaknya. Arya calling Jenar. Sayang, kamu masih di butik? Tanya Arya. Iya, ada apa mas? Tanya Jenar. Aku jemput ya, kamu jangan kemana-mana, ucap Arya di seberang sana. Oh ya sudah, Jenar tunggu ya mas, jawab Jenar lalu segera mematikan sambungan teleponnya. Mah, Jenar dijemput mas Arya, jadi gak bisa ikut pulang bareng, gak apa-apa ya, ucap Jenar. Ya sudahlah, kami duluan. Kamu yakin di sini sendiri gak apa-apa? Tanya Tamara. Gak apa-apa mah, jawab Jenar. Tamara dan yang lainnya pun langsung pergi meninggalkan butik. Namun saat akan memasuki mobil, tiba-tiba Aurel berteriak hingga membuat Jenar yang masih di dalam butik
langsung berlari keluar karena mendengar teriakan Aurel. Raffi yang tengah meeting dengan para karyawan mendadak harus menghentikan meeting tersebut saat dirinya mendapat kabar bahwa Aurel akan segera melahirkan. Raffi langsung berlari menyusuri koridor rumah sakit untuk menuju ruang bersalin yang telah diberitahu oleh suster. "Bagaimana keadaan Aurel?" tanya Raffi dengan raut wajah panik dan khawatir. "Dia di dalam, lebih baik lo buruan masuk," ucap Ariel dengan raut wajah datarnya. "Oke, thanks," ucap Raffi sebelum akhirnya dia memasuki ruang bersalin. "Kenapa hati gua masih ngerasa nyeri ya lihat dia begitu khawatir sama Aurel?" gumam Ariel dalam hati. "Gua gak mungkin masih ada rasa kan?" Meskipun Ariel sudah merelakan Raffi untuk Aurel dan dirinya sudah akan menikah dengan Bian, namun jauh di lubuk hatinya nama Raffi masih sedikit tersemat di sana. Semua orang bahagia atas kelahiran anak pertama Aurel dan Raffi, tak terkecuali Ariel. Ia sangat antusias saat melihat bayi mungil berjenis kelamin perempuan yang tengah berada di gendongan sang mama tersebut. "Mah, Ariel pengen gendong," rengek Ariel manja kepada Adele hingga membuat semua terkekeh melihatnya. "Kapan kamu kasih mama yang kayak gini? Ucap Adele yang bertanya bukan menjawab. "Mama," ucap Ariel cemberut, karena pipinya terasa sangat panas mendengar godaan sang mama. "Secepatnya ya," ucap Bian mengedipkan sebelah matanya pada Ariel hingga membuat Ariel semakin merona. "Apaan sih kamu, Bi? Ucap Ariel pura-pura kesal hingga membuat semua tertawa. "Oh ya Rel, siapa namanya?" tanya Ariel kini berpindah duduk dekat Aurel, sedangkan Raffi dan Bian duduk di sofa. Entahlah, kami belum menyiapkan nama karena aku pikir bayinya laki-laki, makanya kami hanya nyiapin nama anak laki-laki," ucap Aurel yang memang salah menduga. Gimana kalau Aura?" ucap Ariel memberi saran. "Kan pas tuh, Aura gabungan nama kalian berdua," sambungnya dengan senyum mengembang. "Boleh juga, namanya juga cantik," ucap Raffi setuju. "Oke deh, aku juga setuju," ucap Aurel senang karena kini ia yakin bahwa Ariel benar-benar sudah merelakan Raffi untuknya. "Baby Aura, sini sama kakak," ucap Ariel langsung mendekati Adele yang masih menggendong baby Aura. "Kakak," ucap semua orang. "Iyalah kakak, emangnya apa coba?" tanya Ariel sok polos. "Menolak tua loh, gak pantas banget dipanggil kakak. Tante Ariel itu lebih pas," ucap Aurel. "Enak aja tante, ogah gue masih muda, masa dikatain tante-tante," ucap Ariel menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aurel pun juga masih muda, tapi udah jadi ibu," ucap Adele membuat Ariel cemberut. "Jadi ibu juga karena terpaksa, kalau bukan karena si buaya itu, mana mungkin Aurel jadi ibu secepat ini," gumam Ariel dalam hati sambil cemberut. Hari demi hari berlalu dengan begitu cepat. Kini Bian pun sudah mulai bergabung dengan kedua kakaknya di perusahaan keluarga Pranata. Sebenarnya Dimas dan Arya sudah memiliki perusahaan sendiri, namun mereka masih tetap bekerja sama untuk terus mengembangkan perusahaan yang telah didirikan oleh Adi dari nol. Maka dari itu, mereka lebih mementingkan perusahaan Pranata daripada perusahaannya sendiri. Bukan karena apa, tapi karena Adi yang menginginkannya. Adi hanya mau Pranata Group akan selalu jaya hingga nanti cucu-cucunya besar, bahkan cicit, dan setelah cicitnya. Dimas dan Arya yang memang sangat menyayangi keluarganya dan mengingat pedoman keluarga Pranata, yaitu tentang pentingnya kebersamaan, maka Dimas dan Arya rela lebih banyak menghabiskan waktu untuk Pranata Group. Perusahaan mereka serahkan kepada asisten pribadinya yang hanya sesekali mereka akan mengunjunginya. Disitulah Bian mulai berpikir, bisakah ia kelak membangun perusahaan sendiri seperti kedua kakaknya, atau malah ia akan mengembangkan bakatnya di dunia musik sambil terus mengelola perusahaan.
Bian, panggil Arya untuk kesekian kalinya karena sedari tadi Bian hanya diam melamun. Fabian Pranata Yoga, seru Arya lagi hingga membuat sang empunya terkejut. Abang, sahut Bian dengan kesal. Apa yang kamu pikirkan? Masih berniat mau nyanyi? Cibir Arya. Bang, itu tuh impian Bian. Kenapa nggak ada yang ngedukung coba? Ucap Bian dengan lesu. Kamu tanyakan pada calon istrimu, mengapa dia tidak mendukungmu? Ucap Arya santai sambil menyandarkan tubuhnya pada kursi kebangsaannya. Sudahlah, jangan dibahas. Sekarang mana tugas yang harus Bian kerjakan? Ucap Bian membuat Arya langsung memijit pelipisnya yang terasa sangat pening. Sedari tadi gue jelasin panjang lebar, kayaknya gak ada yang nyangkut di otak loh. Ucap Arya kesal. Gue berasa bacain pidato sama tunarungu. Ucap Arya datar. Iya maaf bang. Sekali lagi jelasin ke Bian. Janji deh gak akan ngelamun lagi. Ucap Bian memberikan 2 jarinya membentuk huruf V untuk meminta maaf. Dengan sabar, akhirnya Arya kembali menjelaskan semua tentang hal-hal dan pekerjaan yang akan Bian lakukan selama awal bergabung di perusahaan ini. Bian yang memang sudah fokus langsung mengerti tentang apa ucapan Arya. Dengan semangat 45 demi cepat menikah dengan Ariel, Bian segera pergi menuju ke ruangannya yang berada 1 lantai di bawah Arya.